Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah apa yang Allah siapkan untukmu di bumi ini halalan thayyiban, yaitu dua syaratnya, yaitu halal dan baik. Semua yang halal itu pasti baik, ya, tapi tidak semua yang baik itu pasti halal, tapi tidak semua yang halal itu pasti baik. Makanya Al-Quran mengatakan halalan thayyiban, karena agama ini tidak mengharapkan sesuatu melainkan ada mudaratnya. Tapi tidak semua yang halal kemudian baik. Makanya kadang ada orang yang dilarang oleh dokter makan kepala kambing, kadang dilarang makan padahal itu halal, tetapi halal belum tentu baik. Tapi semua yang baik itu pasti halal, karena agama ketika tidak mengharapkan sesuatu melainkan ada mudarat di dalamnya. Semua yang bermanfaat itu agama pasti halalkan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ketika makan itu dua syaratnya, yaitu halal dan baik. Berbicara tentang makanan yang halal, ada makanan yang halal secara zat, ada makanan yang halal secara proses. Nah, ini dua hal yang perlu juga diperhatikan, dan ini harus kita paham, karena dalam sebuah asar dijelaskan, ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, man lam yubali an ta'ami, barang siapa yang tidak peduli dengan makanannya, apakah halal ataupun haram, fala yubalillah, maka Allah tidak akan peduli min ayyi abwabil nirani adqalahu, dari pintu neraka mana Allah akan masukkan orang tersebut. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa man akala al-haram, barang siapa yang memakan makanan yang haram, memasukkan ke mulutnya, kemudian dia makan, dia telan masuk ke dalam perutnya, maka asab jawarihahu law kanat abad, maka tubuhnya itu akan senang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun orangnya sebenarnya enggan untuk menjalankan maksiat tersebut. Makanya orang tua itu kalau mau memasukkan anaknya ke pesantren harus perhatikan halal atau tidak, karena orang yang makan makanan yang haram itu tidak akan betah di pesantren. Orang yang masuk makanan yang haram ke dalam tubuhnya itu tidak akan dekat dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak ke masjid pasti malas, diajak membaca Al-Quran pasti enggan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Asad jawarihahu law kana abad, kecenderungan memakan makanan yang haram, masuk makanan yang haram ke dalam tubuhnya, maka tubuhnya akan senang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man akala halal, dan barang siapa yang memakan makanan yang halal, maka ata'at jawarihahu, maka tubuhnya akan senang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senang beribadah kepada Allah, senang membaca Al-Quran. Itu kenapa? Karena yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah sesuatu yang halal. Maka para ulama itu ketika menemukan makanan yang dia pastikan halal 100%, maka dia makan banyak. Untuk apa? Untuk mengambilnya sebagai obat. Karena makanan yang halal itu adalah obat bagi tubuh, dan makanan yang haram itu adalah racun bagi tubuh kita. Dan tidak bisa dipungkiri
umumnya semua penyakit itu berkaitan sebenarnya dengan maksiat yang apa yang kita lakukan. Maka ini perlu kita perhatikan di dalam hidup kita ini perkara halal ataupun haram. Nah, ada makanan yang halal secara zat. Jadi agama kita itu sudah menjelaskan al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Sebenarnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Ada hewan yang makanan yang di darat itu semuanya halal. Ya, kecuali ada 3 yang harus diperhatikan. Kalau 3 ini ada pada hewan tersebut maka itu haram. Apa itu? Yang pertama, dia bertaring. Jadi kalau ada hewan bertaring, manusia bertaring, ya singa bertaring. Jadi kalau tidak percaya, coba saja tangkap singa buka mulutnya. Ada kira-kira taringnya atau tidak? Semua hewan bertaring itu haram untuk dimakan. Yang kedua, binatang buas. Semua binatang buas itu haram dimakan. Yang ketiga adalah binatang yang berbisa seperti ular, itu haram untuk dimakan. Jadi hewan di darat ini untuk mengenali halal atau haram maka dilihat 3 ketentuan ini. Apakah dia binatang buas? Apakah dia binatang yang bertaring? Apakah dia binatang yang berbisa? Di luar daripada ini halal untuk dimakan. Cacing tidak bertaring, cacing tidak berbisa, cacing ya tidak bukan binatang buas. Maka dalam agama cacing itu halal untuk dimakan. Nah, makanya artis-artis banyak yang bikin sup cacing. Untuk apa? Untuk mempercantik kulitnya. Jadi ketentuan binatang darat itu 3. Kalau 3 ini terpenuhi maka haram untuk dimakan. Bagaimana dengan binatang laut? Jadi ini yang haram secara zat. Bagaimana dengan binatang laut? Semua binatang air itu halal untuk dimakan. Bahkan dia tidak perlu disembelih, bangkainya halal. Tetapi dengan ada ketentuan juga yang perlu diperhatikan. Kalau ketentuan ini ada maka itu haram. Apa itu? Ketika dia bisa hidup di 2 alam. Buaya, binatang air, tapi bisa hidup di darat, itu haram untuk dimakan. Jadi jangan makan buaya. Kenapa haram? Dia bisa hidup di 2 alam. Kepiting oleh ulama itu sempat diperdebatkan. Jadi kepiting oleh ulama itu ya ada perdebatan. Apakah kepiting ini halal dimakan atau haram dimakan? Ya, kenapa? Karena kepiting itu bisa hidup di darat, bisa juga hidup di air. Tetapi dijelaskan oleh pakarnya bahwa ternyata kepiting itu ya tidak bisa hidup di darat. Adapun dia naik ke darat itu dia membawa penampungan. Kalau dia penampungannya sudah habis maka dia harus temukan air. Kapan tidak temukan air maka dia bisa mati. Ya, maka sebenarnya kepiting itu kata ulama tidak bisa hidup di 2 alam. Dia hanya bisa hidup di air. Kapan dibawa ke darat dia bisa hidup beberapa saat sampai persediaan airnya ada. Tetapi kalau dia tidak temukan air ketika persediaan airnya itu habis maka dia juga akan mati. Maka sepakat ulama bahwa kepiting itu halal untuk dimakan. Ya mungkin terkecuali ada beberapa kepiting yang kurus-kurus itu mungkin itu butuh kajian lagi, karena saya lihat kalau pinggir-pinggir pantai lama dia di atas daratan. Tapi memang kita ini tidak makan kepiting yang model begitu. Kalau kita tangkap apa kata orang itu tidak dimakan kepiting yang begitu. Jadi itu ketentuan binatang air. Jadi ketentuan binatang air itu semuanya halal kecuali yang bisa hidup di 2 alam. Jadi ketentuan binatang darat sudah, binatang air sudah. Bagaimana dengan binatang yang ada di udara? Jadi ketentuan binatang yang ada di udara itu yang harus dilihat apakah binatang kukunya tajam. Jadi kalau kukunya tajam maka itu berarti atau dia mencakar, memangsa dengan cakarnya maka itu haram untuk dimakan. Jadi kalau binatang udara cuma itu ketentuannya. Dia kukunya ada 2. Pertama kukunya tajam, yang kedua dia mencakar. Entah ketika mengambil makanan ataukah ketika dia memangsa dan mengejar mangsanya dia mencakar, maka itu haram untuk dimakan. Sepanjang 2 ini tidak ada pada
hewan terbang tersebut, maka dia hukumnya halal untuk dimakan. Tentu illa ja'a dalilun ala tahrim, kecuali ada dalil yang khusus yang menyebutkan hewan tertentu terkait tentang keharamannya. Jadi perkara halal ini perlu diperhatikan. Jadi ada yang halal secara ada yang haram secara zat, tapi ada yang haram secara proses. Yang mana itu seperti yang kita jelaskan tadi subuh, ketika kita beli ayam di pasar, kadang ketika disembelihnya mungkin orangnya tidak menyebut nama Allah, itu haram dimakan. Ya. Ataukah misalkan dia disembelih dengan menyebut nama Allah, tetapi belum mati sudah dilempar masuk ke dalam air panas. Biasa penjual itu tidak sabaran. Begitu habis dipotong itu masih goyang-goyang, itu lempar masuk. Itu kata ulama itu haram dimakan. Karena hewannya mati bukan karena sembelihan, tetapi didahului oleh air panas. Makanya saya kadang perhatikan ketika penyembelihan hewan kurban, itu kadang penyembelihan hewan kurban itu begitu sudah disembelih. Saya belum dapat ini di Gorontalo, tapi kalau di daerah-daerah lain begitu. Makanya saya kalau ditugasi penyembelihan hewan kurban, saya jaga dulu sampai mati. Kenapa? Itu tanggung jawab. Kadang hewan kurban itu ketika sudah disembelih, ya penyembelihnya tidak perhatikan. Kadang yang memiliki itu karena sudah tidak sabar atau memiliki dan hewannya tidak mati-mati, itu sempat aja. Ya. Disiksanya hewan itu. Makanya kapan dia matinya karena tusukan itu, maka itu haram untuk dimakan. Coba bayangkan orang membeli dengan nilai yang besar untuk beribadah kepada Allah, ternyata pada akhirnya haram untuk dimakan karena prosesnya yang tidak benar. Jadi ada sesuatu itu haram karena proses. Ya. Atau misalkan kita ini tanam jagung, ataukah tanam milu, atau tanam sesuatu di kebun, dan ternyata kebun itu adalah kebun yang kita rampas dari orang lain. Hasil dari kebunnya itu secara zat itu halal. Jagung halal dimakan, padi misalkan halal dimakan, berasnya bisa dimasak, halal untuk dimakan. Tetapi karena tanah yang dipakai menggarap itu ternyata dulu kita rampas dari saudara kita, ataukah kita zalim, pembagian yang tidak adil. Harusnya bagian ini adalah bagian adik kita, tapi kita rampas. Makanya dalam perkara pembagian harta warisan itu jangan asal-asal bagi. Kenapa? Karena ada pembagiannya dalam agama kita. Kapan pembagian itu ada ketidakrelaan di antara keduanya, maka itu ada kezaliman di dalamnya. Makanya pengaturan terbaik itu adalah diserahkan ke pengadilan agama, diserahkan ke Kementerian Agama untuk membagi harta warisan. Supaya apa? Supaya tidak ada kezaliman di dalamnya. Namun kadang ada harta yang kita miliki, kebun yang kita tidak jelas ini sebenarnya dulu kakek kita rampas atau tidak ini. Nah, maka itulah ulama kita menyuruh kita agar supaya banyak-banyak bersedekah. Kalaulah ada sesuatu yang haram daripada harta kita, maka mudah-mudahan Allah bersihkan dengan sedekah yang kita keluarkan. Jadi perlu kita perhatikan perkara makanan yang halal ini, makanan yang haram. Kenapa? Karena man akala al-haram, barang siapa yang suka memakan makanan yang haram, maka asat jawarihahu, itulah yang membuat kita ini malas beribadah kepada Allah. Diajak kita ke masjid untuk sholat, malas kita sholat, malas, berat rasanya kaki ini melangkah. Kenapa? Karena mungkin di dalam tubuh kita itu ada makanan yang haram, dan itulah yang membuat kita ini malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mengerikan perkara makanan yang haram ini disebutkan di dalam beberapa ayat maupun hadis terkait tentang bahaya makanan haram. Itulah yang insyaallah yang akan menjadi kajian kita sebentar subuh. Bahaya makanan haram sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.